Oke, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah rencana yang super ambisius, transformasi digital layanan pemerintah Indonesia. Ini bukan rencana setahun 2 tahun loh, tapi sebuah cetak biru untuk 20 tahun ke depan. Pernah nggak sih ngerasa frustrasi ngurus dokumen yang prosesnya berbelit-belit? Atau capek antri berjam-jam cuma buat satu tanda tangan? Nah, pengalaman kayak gini yang mungkin kita semua pernah rasakan, itulah titik awal dari semua perubahan besar ini. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Kenapa? Kenapa Indonesia perlu repot-repot membangun pemerintahan digital? Semua ini berakar dari sebuah visi besar untuk Indonesia di tahun 2045. Nah, ini dia biang keroknya. Selama ini kan, tiap kementerian, tiap lembaga, tiap dinas daerah itu seolah-olah punya dunianya sendiri. Akibatnya, proses jadi tumpang tindih, datanya nggak nyambung, dan yang jadi korban ya kita, masyarakat yang dibikin bingung. Dan inilah solusinya, sebuah visi yang membalik total cara kerja birokrasi. Coba bayangin, bukan kita lagi yang harus pontang-panting datengin kantor pemerintah, tapi pemerintah yang proaktif melayani kita lewat teknologi. Ini baru namanya perubahan. Oke, visinya keren banget kan? Tapi pertanyaannya, gimana cara mewujudkan mimpi sebesar itu? Nah, disinilah cetak birunya berperan. Mari kita lihat gimana rencana raksasa ini disusun. Cara mereka membaginya ini cerdas banget loh. Jadi ada visi besar untuk 20 tahun ke depan, terus itu dipecah jadi rencana-rencana aksi per 5 tahun yang lebih konkret. Dan dari situ diturunin lagi jadi rencana kerja tahunan yang super detail, lengkap sama anggarannya. Jadi semuanya terukur. Dan prosesnya tuh nggak berhenti. Ini tuh sebuah siklus yang jalan terus. Mulai dari perencanaan, lalu eksekusi, terus dipantau dan dievaluasi. Nah, yang paling penting, diukur dampaknya beneran kerasa nggak buat masyarakat. Hasilnya nanti jadi bahan buat perencanaan di siklus berikutnya. Jadi rencananya hidup dan terus beradaptasi. Oke, rencananya udah jelas, siklusnya juga ada. Terus gimana cara ngebangun semua ini di lapangan? Nah, ada 3 pilar utama yang jadi fondasinya. Pilar pertama, dan ini mungkin yang paling krusial, adalah koordinasi. Jadi, ini bukan soal beli teknologi paling canggih, tapi gimana caranya bikin semua kementerian dan pemerintah daerah itu kerja bareng. Gak ada lagi ego sektoral. Semuanya harus jadi satu tim besar. Nah, gambar ini ngejelasin dengan bagus banget cara kerjanya. Ini namanya model kolaborasi pentahelix. Jadi pemerintah nggak kerja sendirian. Ada masyarakat yang ngasih masukan, akademisi yang nyumbang hasil riset, dunia usaha yang jadi mitra, dan media yang bantu sosialisasi. Semua pihak dilibatkan. Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Proyek segede ini, duitnya dari mana? Pasti butuh biaya yang, ya nggak sedikit kan? Dan ternyata jawabannya adalah keroyokan. Jadi nggak cuma ngandelin APBN dan APBD. Lihat deh, ada porsi dari kerjasama dengan swasta, ada dari BUMN, bahkan dari hibah dan sumber-sumber lainnya. Ini strategi yang bagus untuk berbagi beban dan mempercepat pembangunan. Bukan cuma sumbernya yang beragam, strateginya juga pinter. Ada anggaran multitahun biar proyek strategis nggak mangkrak. Ada pendanaan berbasis hasil, jadi uang baru cair kalau targetnya tercapai. Terus ada juga mekanisme pendanaan bersama untuk proyek-proyek prioritas yang lintas kementerian. Cerdas! Pilar ketiga, dan ini sering kali jadi tantangan terbesar, manusianya. Betul, manusianya. Karena teknologi bisa dibeli. Sistem bisa dibangun, tapi mengubah kebiasaan dan budaya kerja jutaan aparatur sipil negara, wah itu butuh upaya luar biasa, mulai dari pelatihan besar-besaran sampai menumbuhkan pola pikir digital. Tentu aja ya, rencana sebesar ini nggak mungkin mulus-mulus aja, pasti ada resikonya. Nah, bagian ini menarik karena kita bisa lihat gimana rencana ini disiapkan dengan belajar dari pengalaman negara-negara lain, jadi nggak mengulangi kesalahan yang sama. Contohnya, kita lihat kasus di India, di mana sistem identitas digital mereka sempat ada masalah kebocoran data. Belajar dari situ, Indonesia dari awal banget udah nerapin prinsip data protection by design. Artinya, keamanan data itu udah dipikirin sejak sistemnya dirancang, bukan ditambah sulam belakangan. Pelajaran lain datang dari Amerika Latin. Banyak negara di sana buru-buru beli teknologi mahal, tapi ternyata nggak efektif dan nggak sesuai kebutuhan. Makanya, di sini, setiap proyek digital besar itu wajib hukumnya lewat penilaian risiko yang super ketat, baik sebelum dimulai maupun setelah selesai. Tabel ini nunjukin betapa proaktifnya perencanaan ini. Untuk setiap potensi masalah,
udah disiapin solusinya. Misalnya, takut pendanaannya putus di tengah jalan, solusinya bikin anggaran multitahun. Takut tiap lembaga belanja sendiri-sendiri, oke, kita bikin mekanisme pendanaan bersama. Semuanya udah dipikirkan. Oke, setelah kita ngomongin rencana, pilar, sampai mitigasi risiko, ujung-ujungnya kan pertanyaannya satu. Jadi, apa untungnya buat kita? Apa dampaknya buat saya dan Anda sebagai warga negara? Nah, inilah hasil akhirnya. Coba deh bayangin, ngurus KTP, paspor, atau izin usaha bisa dari mana aja, kapan aja, lewat satu aplikasi. Bantuan sosial bisa sampai ke orang yang tepat karena datanya akurat. Prosesnya jadi transparan, cepat, dan nggak ribet lagi. Inilah masa depan layanan publik yang kita mau. Gambar ini benar-benar menangkap esensinya. Ini semua bukan soal canggih-canggihan teknologi semata, tapi soal gimana teknologi bisa jadi alat untuk membangun Indonesia yang lebih maju, lebih kompetitif, dan yang terpenting warganya lebih sejahtera. Jadi, penting banget buat kita sadari, ini bukan sekedar proyek IT pemerintah biasa. Ini adalah pembangunan fondasi, ya, fondasi digital bangsa kita untuk anak cucu kita nanti. Pada akhirnya, semua ini kembali ke kita. Cetak birunya udah ada, peta jalannya jelas. Pertanyaannya sekarang, sebagai warga negara, sebagai pelaku usaha, sebagai akademisi, peran apa yang akan kita ambil untuk ikut membangun Indonesia digital ini? Itu dia pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bisa memberikan gambaran yang lebih utuh ya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.